kita beruntung bisa mengenal kembali ruang tanpa nama. Tapi kan kita hidup di masyarakat yang belum tentu sekeliling kita itu kembali. Jadi kadang-kadang dan musuh pertama adalah seperti dibilang itu kan lingkungan terdekat gitu ya. Jadi waktu itu saya juga bilang kalau udah ribut sekali saya perlu hening, saya kabur. Jadi mau hening itu benar-benar saya kabur ke kamar kemana, saya tinggalin karena terlalu terlalu ribut gitu buat saya gitu. Jadi kadang-kadang sedih dan memang masih di dalam hati tuh ngomong kok begini, kok begini, kok begini, kok begini, dan kayak langsung ditegur itu kamu diem aja, itu urusan saya, bukan urusanmu, digituin gitu dan oke, gitu ya. Saya bisa udah mulai bisa sedikit-sedikit kayak ditegur sedikit gitu. Cuma itu kan saya, tapi bagaimana untuk mengajak sekeliling itu untuk bisa sama-sama sekeliling itu maksudnya siapa? Orang terdekat. Nah, gitu. Seperti Mas Denny bilang waktu itu, kita hadir aja di situ gitu kan ya. Hadir, dia mencoba untuk menenangkan. Kebetulan situasi kami lagi sedikit ini ya, ada situasi gejolak dan satu ribut, jadi banyak mercon, banyak petasan, banyak bom gitu ya. Dan saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa untuk stay calm karena saya nggak, emang kebetulan udah dapet cara ini saya bisa, tapi yang lain kan belum tentu bisa. Tapi insya Allah bisa menularkan ke yang lain, tapi belum tentu semua bisa. Nah, itu gimana caranya? Mungkin sama juga seperti yang dibilang, kalau di kantor, situasi kantor susah juga gitu ya. Cuma kalau ini kan orang terdekat banget gitu yang tiap hari itu gimana cara satu kamar gitu ya, satu rumah lah, dan ini ada mulai bisa ketebak siapa gitu ya. Kayaknya semua ngalamin deh ya. Iya mungkin misalnya kalau Mustafa lihat bapak, misalnya Mas Denny kan sebagai ayah sudah bisa untuk turun, mungkin dulu mungkin berbeda, sekarang sudah bisa berubah gitu. Nah kalau itu kan alhamdulillah gitu ya, tapi kalau misalnya masih itu berarti kan kita kan buru-burunya itu kenapa nggak ada ini mestinya kan ada. Nah dari atas nih, nah kita di bawah jadi ke bawah kan, mestinya gini, jadi ke bawah, semua ke bawah gitu. Kalau kita diam aja kayaknya kok diam aja sih, lo nggak gerak apa gimana gitu. Tapi padahal misalnya satu cuma bisa ngomong adanya ini, mau nggak, ya nggak bisa dong gini. Nah itu tuh gimana, usaha ini dong, untuk gitu ya. praktek sehari-hari ya, gimana maksudnya gitu. Terima kasih, maaf. Bagus sekali tuh pertanyaan itu. Tepuk tangan harusnya. Saya jawab dulu ya. Nanti gongnya nih Mas Denny ya. Silakan. Ini kayaknya akrab banget tuh Mas Denny. Sepupu. Iya. Gini Mbak. Pasti kalau kita ada duduk di tempat ini, kita pengen coba kalau orang yang di rumah ada di sini, kan gitu. Itu satu pertanda bahwa jangan dengarkan suara yang itu. Betul-betul kita teguhkan dulu diri kita. Karena godaannya selalu begitu, kita pingin ngajak yang lain dulu gitu. Itu pokoknya kalau pingin ngajak yang lain itu, ajak dulu diri kita. Kan di diri kita ada si diri juga nih. Lu dulu gitu. Karena kalau lu dulu kan si aku sejati ngomong lu dulu, manut. Maka yang terjadi adalah kita punya semacam rumah yang sangat terjaga. Kita ada protection. Itu yang makanya Nabi bilang qalbun mukmin baitullah. Kolbunya orang yang beriman rumah Allah. Jadi bahagia, damai, nggak perlu apa-apa. Hanya be as you are. Sebenarnya kalau teman-teman ini sering saya ulang-ulang, itu mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Untuk bahagia itu, ini pasti ada yang protes misalnya. Emang kalau tabungannya dikit bisa bahagia? Ya sebenarnya iya, saya ketemu orang yang tabungannya banyak, nggak bahagia. Tapi boleh dong bahagia, tabungannya banyak. Kan ada begitu tuh, masih nanya aja lah kan. Padahal sebetulnya untuk bahagia itu hanya cukup menjadi diri sendiri. Bayangkan ini kalau pakai
mindset yang sekarang udah booming, David Hawking misalnya, dia mengukur derajat kesadaran. Pada saat kita peace, itu dari sini aja kita bisa menyampaikan frekuensi asal kita pakai niat ke orang itu. Nih Mbak di sini nih, lagi dapat peace nih. Kita niatkan aja, Tuhan, atau katakanlah, aku kirimkan bahagia ini, damai ini juga kepada anakku. Sampai nggak itu? Ya kayak kita chatting. Kalau saya chatting pakai WA ke seseorang, nyampe nggak? Sama juga. Ini rasa damai nih. Ku kirimkan ke dia, bahagia hadir pada anakku. Cuma kan kita nggak yakin kan, karena jarang praktek. Itu sebenarnya nyampe. Bahkan mereka yang sudah meninggal nggak ada tubuhnya berarti. Apa cirinya kita connect? Kita keingat. Itu satu sudut pandang ya. Dikuatin itu. Sudut pandang kedua, ya ini kan kurikulum yang aku minta di alam sana. Ya aku selesaikan lah. Dengan mindset apa? Begitu kita ke atas melihat itu kurikulum kita jadi berbeda menjalaninya. Coba bayangkan, orang baru nikah. Misalnya nih, Abi kan ngalamin kan ke Abi ya. Tiba-tiba anak nangis. Stres dong awal-awal kan. Tapi bayangkan kalau kita di sana, di skenario di Lauful Mahfuz gitu. Aku pingin menikmati punya anak, kita ngomong di situ sebagai roh. Begitu kita di dunia dikasih anak. Kok kamu stres? Kamu kan pingin menikmati kerepotan ngurusin anak. Saya sekarang kadang pingin mengulang masa-masa dulu struggling dari kampung apa. Wah, aduh asik banget ya zaman itu gitu. Makanya kalau sekarang ada struggling yang macam-macam, wah ini kayak dulu nih. Dulu gua nggak sadar ngadapin ini. Gua sekarang menghadapinya dengan sadar. Beneran. Justru asik. Dan itulah Mahabharata. Bedanya Krishna dengan yang lain yang nggak sadar dalam perang. Kalau yang lain perang itu barbar. Kalau Krishna dia memang menikmati perang itu. Sampai kita mengenal banyak jenis-jenis emosi. Ini ada begini, ada begini, ada begini gitu. Tapi kita sendiri aja yang tahu. Nah kalau sudah sama-sama sadar, ya dia tahu juga niat gue kan kagak seru jadinya kan gitu. Bayangkan kalau semuanya Superman, seru nggak? Nggak seru. Semuanya orang beriman, seru nggak? Semuanya orang beriman gitu, seru nggak hidup? Kayak di Swiss gitu loh gitu, kayak adem aja di Swiss, banyak bunuh diri di sana. Terlalu monoton. Kalau ke Swiss ya sebulan, seminggu gitu. Sebulan jebol juga duitnya. Jebol juga duitnya kan gitu. Nah, jadi ini kita mau pakai kacamata yang mana? Iya. Ahok, misalnya saya kasih contoh Ahok. Dia kadang-kadang pingin mengenang bagaimana dia di penjara. Makobrimob. Momen-momen saat itu. Buya Hamka juga begitu lagi di penjara. Ya jadi ini maksud saya yang penting. Jadi kadang-kadang orang nanya, Mang Nami ngajarin meditasi apa ya? Sebetulnya dalam dialog kita ini sudah terjadi meditasi. Begitu kamu change paradigm, itu permanen.